Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke mata pelajaran Ibu, dasar-dasar konstruksi dan pengukuran tanah. Sekarang untuk minggu ini kita masuk ke KD kedua, yaitu jenis-jenis konstruksi bangunan. Yang pertama akan dijelaskan apa itu definisi dari bangunan, yaitu ilmu yang berhubungan dengan membangun seperti ilmu bangunan gedung, merupakan ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk tahap perencanaan, pelaksanaan, dan perbaikan bangunan-bangunan gedung, baik yang langsung atau tidak langsung, mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan perbaikan bangunan. Menurut KKBI, bangunan adalah sesuatu yang didirikan, yang dibangun seperti rumah, gedung, jembatan. Selanjutnya ada fungsi bangunan. Yang pertama itu ada fungsi sosial budaya, contohnya untuk pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, contohnya museum, gedung kesenian, khusus bangunan reaktor, gedung militer, dan lain-lain. Untuk usaha seperti pasar, mal, kemudian ada perkantoran seperti kantor pemerintahan, kantor swasta, kemudian perindustrian seperti pabrik dan industri kecil, kemudian penginapan, ada hotel, guest house, wisma, dan lain-lain. Kemudian ada pariwisata, ada rekreasi park atau bioskop, kemudian terminal seperti terminal bus, stasiun, bandara, pelabuhan, halte bus, dan lain-lain. Ada fungsi bangunan untuk keagamaan. Ini contohnya bangunan-bangunan untuk tempat beribadah umat manusia. Selanjutnya ada fungsi bangunan untuk hunian. Yang pertama ada untuk rumah tunggal, ada hunian jamak atau rumah susun, kemudian ada hunian sementara seperti villa, kemudian ada tempat tinggal asrama. Selanjutnya jenis-jenis bangunan itu terbagi menjadi dua, ada teknik sipil kering yang berada di atas tanah atau di daratan, kemudian ada teknik sipil basah yang konstruksinya pasti berkaitan dengan air, entah itu dia di pinggir laut, di pinggir sungai atau danau. Contohnya seperti bendungan, bangunan irigasi. Irigasi ini biasanya untuk pertanian ya, mengalirkan air untuk pertanian. Kemudian ada saluran air, dermaga pelabuhan, turap-turap ini adalah dinding penahan, biasanya untuk daerah tebing-tebing itu untuk mencegah terjadinya longsor atau di daerah perbukitan. Kemudian ada jembatan. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama. Jadi bagian yang pertama kita pahami adalah konstruksi bangunan gedung. Ada 4 yang kita pahami di KD ini. Yang pertama ada konstruksi bangunan gedung, kemudian ada konstruksi bangunan jalan, konstruksi bangunan jembatan, dan konstruksi bangunan irigasi. Yang pertama yang kita pahami adalah konstruksi bangunan gedung. Menurut UU RI nomor 28 tahun 2002, merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, baik sebagian atau seluruhnya yang berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau di air, yang berfungsi sebagai tempat manusia untuk melakukan kegiatannya, baik untuk hunian, tempat tinggal, keagamaan, usaha, sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Selanjutnya, konstruksi bangunan, kalau secara pengertian dari dua kata, yang kalau konstruksi artinya berarti membangun, sedangkan bangunan adalah berarti sesuatu yang dibangun. Jadi konstruksi bangunan adalah suatu cara atau teknik membuat atau mendirikan bangunan agar memenuhi syarat kuat, awet, indah, fungsional, dan ekonomis. Selanjutnya di sini dijelaskan ada 5 syarat yang harus dipenuhi dalam membangun konstruksi bangunan. Yang pertama, dia harus kuat dan awet. Kuat dan awet ini dalam arti tidak mudah rusak sehingga biaya pemeliharaan relatif menjadi murah. Kemudian ada fungsional dalam arti bentuk, ukuran, dan organisasi ruangan memenuhi kebutuhan sesuai dengan fungsinya. Kemudian indah dalam arti bentuknya itu enak dipandang.
Kemudian ada higienis dalam arti sirkulasi udara dan cahayanya cukup sehingga penghuninya merasa nyaman dan sehat. Selanjutnya ada ekonomis dalam arti tidak terdapat pemborosan sehingga pembiayaan menjadi relatif efisien dan efektif. Sistem bangunan didefinisikan sebagai suatu susunan bangunan yang saling berhubungan atau saling tergantung satu sama lain yang membentuk sebuah kesatuan kompleks dan berlaku untuk satu fungsi. Sebagai bangunan dapat diartikan sebagai wujud fisik dari beberapa sistem dan subsistem yang saling berhubungan, terkoordinasi, terintegrasi satu sama lain, sekaligus dengan wujud tiga dimensinya serta organisasi spasialnya secara utuh. Selanjutnya ada sistem struktural. Sistem struktural ini dia berfungsi untuk menyokong dan menyalurkan gaya gravitasi dan beban lateral ke tanah dengan aman tanpa melalui beban yang diizinkan atau dapat ditanggung oleh bagian-bagian sistem struktural. Sistem struktural itu terbagi menjadi 3 bagian, ada struktur bawah, struktur tengah, dan struktur atas. Untuk bagian-bagiannya kita langsung saja ke bagian gambar. Jadi jika kita lihat gambar ini, di sini kita bisa lihat mana bagian-bagian struktur tersebut. Dari mulai lantai sampai ke bawah ini termasuk struktur bawah. Jadi bagian struktur bawah itu mulai dari ini. Kalau kita lihat bagian-bagiannya ini di sini ada batu kosong, kemudian ada pondasi, slope, kemudian di sini ada ini ya, truss ram. Di sini ada truss ram, kemudian ada lantai. Jadi dari mulai lantai ke bawah itu struktur bagian bawah. Kemudian kita perhatikan yang bagian tengah. Bagian tengah itu mulai dari kolom, bagian-bagian dari pintu dan jendela. Kemudian di sini ada ring balok, ini ring balok ya. Kemudian di sini ada plafon, itu termasuk dari bagian struktur tengah. Kemudian dari struktur atas, mulai dari atas ring balok, itu berarti di sini ada balok tarik. Ada balok tarik, di sini keterangannya balok tembok. Kemudian bagian-bagian dari konstruksi kuda-kuda sampai dengan penutup atap itu adalah struktur atas. Bagian-bagian ini tolong dipelajari, dipahami apa nama-namanya, harus tahu. Anak teknik bangunan pasti harus tahu bagian-bagian bangunan. Dia tahu ini namanya apa, list plank, kemudian tahu tritisan yang mana, kemudian tahu balok gording, close, kasos, semua pasti nanti pelan-pelan akan kita pelajari bagian-bagiannya. Oke, selanjutnya sistem selubung ini adalah merupakan cangkang atau selimut bangunan yang terdiri dari atap, dinding eksterior, jendela, dan pintu. Untuk atap dan dinding eksterior melindungi ruang-ruang interior dari cuaca, mengontrol kelembapan, panas, dan aliran udara dengan susunan lapisan komponen konstruksi. Kemudian ada dinding eksterior dan atap juga meredam kebisingan serta memberikan keamanan dan privasi bagi penghuni bangunan. Kemudian ada pintu untuk memberikan akses fisik. Kemudian ada jendela memberikan akses terhadap cahaya, udara, dan pemandangan. Kemudian ada dinding interior dan partisi membagi ruang interior bangunan menjadi satu ruang-ruang yang lebih kecil. Selanjutnya ada sistem mekanikal. Sistem mekanikal ini pasti sangat diperlukan dalam sistem bangunan. Apa saja itu sistem mekanikal? Yang pertama itu sistem pasokan air. Jadi sumber air kita untuk dikonsumsi dan untuk sanitasi penghuninya. Kemudian ada sistem pembuangan air. Jadi ini adalah limbah dari hasil penggunaan air kita. Sistem pembuangan air, kemudian limbah cair, zat organik keluar bangunan, itu semua harus tersistem. Jadi di mana kita membuang membuang aliran buangan atau sisa pembuangan penggunaan keseharian di rumah. Kemudian ada sistem pemanas, seperti kalau itu ya untuk water heater di kamar mandi untuk air hangat atau air dingin. Kemudian ada ventilasi, pasti sangat diperlukan ventilasi untuk sirkulasi udara. Kemudian ada AC, mengkondisikan keadaan ruang interior untuk kenyamanan penghuni. Kemudian ada sistem elektrikal berkaitan dengan listrik ya. Jadi untuk mengendalikan, mengukur, melindungi sumber daya listrik bangunan dan mendistribusikannya dengan aman untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian ada sistem penerangan, keamanan, dan komunikasi sistem transportasi vertikal seperti lift.
Selanjutnya ada sistem kebakaran. Jadi ini sistem untuk deteksi kebakaran, kemudian ada alat pemadam kebakaran ringan atau APAR. Kemudian ada struktur bangunan bertingkat tinggi, mungkin memerlukan sistem pembuangan limbah serta sistem daur ulang. Ini untuk gedung bertingkat. Selanjutnya kita masuk ke konstruksi jalan. Apa itu konstruksi jalan? Adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap jalan dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Selanjutnya tahap perencanaan